Saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber saya. Saya bacakan seperti ini ya teman-teman. Batas maksimal berkunjung ke sesama pemula dalam satu hari berapa banyak Bang? Ada batas maksimalnya tidak? Misalnya hanya boleh berkunjung dan komen 20 video per hari ke sesama pemula. Terima kasih pencerahannya, selalu mudah dipahami. Saya sangat terbantu dengan channel ini. Semoga pertanyaan saya terjawab. Sehat terus, orang baik. Oke teman-teman, itu pertanyaan dari salah satu teman kita, ya sahabat kita yang masih setia ya, atau sama-sama setia dengan channel saya ini. Baik, akan saya jawab. Berdasarkan pengalaman yang saya laksanakan atau saya lakukan selama ini, bahwa saya melakukan saling kunjung itu tidak ada batasnya ya. Setiap hari jika saya ada waktu atau saya usahakan ada waktu, saya selalu melakukan saling kunjung. Dan saling kunjung yang saya lakukan pertama itu jika ada info yang masuk melalui notifikasi teman-teman yang sudah melihat video saya ya, kemudian itu saya klik, saya lihat videonya sampai tuntas. Biasanya saya melihat 2 kali video. Setelah itu selesai tuntas, kemudian saya melanjutkan lagi saling kunjung ke subscribernya dia ya. Dia kan juga punya subscriber, itu juga saya klik, saya lihat sampai tuntas. Kadang 1, kadang 2 ya. Kemudian selesai, saya lakukan saling kunjung terhadap subscribernya dia yang berikutnya. Itu saya lakukan terus menerus seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saling kunjung yang saya lakukan apabila saya membuka YouTube, kemudian di beranda YouTube itu kan juga muncul video-video yang baru, itu juga saya klik, saya lihat, saya tonton teman-temannya sampai tuntas, sampai selesai. Biasanya saya melihat 2 video, saya lihat sampai selesai. Setelah itu selesai, kemudian saya juga melakukan saling kunjung di subscribernya dia. Dia kan juga punya subscriber. Saya kunjungi juga, saya lihat juga. Kan tujuan utamanya kita saling kunjung itu kan kita juga mencari teman sebanyak-banyaknya ya. Karena kita sebagai pemula, kita orang baru, kita bukan artis. Jadi caranya juga seperti itu. Kita tidak mungkin mengiklankan channel kita karena kita nggak punya uang. Uangnya digunakan untuk yang lain. Kecuali kalau kita banyak uang, silakan. Dengan kita melakukan saling kunjung, kita juga memperkenalkan video kita, memperkenalkan channel kita. Ini loh, channel saya itu seperti ini. Kemudian kita bisa menemukan atau memperoleh branding dari video kita dengan kita melakukan saling kunjung. Kalau saya sudah lelah, saya berhenti lagi ya, berhenti. Kemudian ada waktu, siang ada waktu, saya lakukan juga saling kunjung lagi. Jadi semua yang muncul di beranda YouTube di punya saya itu saya lihat. Kemudian yang selama ini saya rasakan, teman-teman yang saya lihat dia juga saling melihat, saling kunjung, saling komentar sesuai dengan isi video, saling komentar yang positif, saling mendukung satu sama lain. Dengan melakukan saling kunjung ini kita akan mempunyai banyak teman. Kalau kita mempunyai banyak teman, itu nanti juga akan mempengaruhi kepada video kita. Dengan saling kunjung itu kadang-kadang kita juga akan mendapatkan subscriber baru, jadi teman-teman baru yang bergabung itu juga kita dapatkan. Untuk melakukan saling kunjung ini teman-teman, jangan lupa kita harus menggunakan channel utama ya, channel utama kita, bukan channel cadangan ya, channel utama yang kita gunakan.
Sehingga dengan saling kunjung ini bagi saya pribadi yang sudah sering melakukan, banyak sekali manfaatnya. Sebagai pemula kita itu harus legowo ya, harus ikhlas untuk mencari teman sebanyak-banyaknya. Kita harus melakukan saling kunjung. Kalau ditanyakan ada batasnya, saya tidak membatasi itu. Yang penting ada waktu saya lakukan saling kunjung. Ya, satu channel bisa 2, bisa 1. Nanti yang satu channel itu 1, besok juga bisa kita lanjutkan lagi channel yang kemarin kita lihat 1, kemudian kita lihat lagi. Dan kita memberikan komentar sesuai dengan si video dan kita memotivasi itu. Mau tidak mau teman-teman ya, walaupun video kita sudah bagus, thumbnail kita juga sudah bagus, kemudian isi video juga sudah menarik, tapi kita harus mengakui bahwa diri kita itu orang baru, itu harus kita akui. Kita jangan sombong, kita harus mencari teman sebanyak-banyaknya untuk saling mendukung ya, dengan melakukan saling kunjung tadi. Nah, selain kita melakukan saling kunjung, teman-teman bisa melakukan oplos. Jangan lupa, kita sebagai orang baru tetap harus melakukan oplos. Kalau oplos yang kita lakukan itu kita menggunakan akun cadangan ya. Jadi harus kita pahami di sini supaya tidak terjadi kesalahan yang akhirnya masuk spam. Jadi kalau saling kunjung kita menggunakan channel kita yang utama. Materi yang kita kunjungi bebas teman-teman ya. Tidak harus satu niche atau satu judul dengan punya kita ya. Kita bisa mengunjungi teman-teman kita yang videonya tentang mukbang, tentang jalan-jalan, tentang mancing, tentang masak, bebas. Apalagi bagi mereka yang channelnya bukan tutorial, yang channel yang umum seperti mancing, mukbang, jalan-jalan. Sebenarnya kalau teman-teman itu melihat video tutorial kita tentang bagaimana proses perjalanan YouTube, itu juga banyak manfaatnya. Dia juga bisa mempraktekkan tentang materi oplos atau materi saling kunjung tadi. Tapi kalau kita melakukan oplos, karena oplos itu ya harus menggunakan channel cadangan atau Gmail cadangan, itu kan tujuannya kita untuk mencari jam tayang. Yang kedua, untuk mendapatkan traffic yang baik dengan melakukan di kolom komentar tadi. Kemudian kita akan mendapatkan terkaitan rekomendasi. Oleh karena itu kalau oplos, kita harus melakukan dengan channel besar yang satu channel. Channel besar yang satu tema ya, dengan tema kita. Kalau tema kita mukbang ya silakan oplos dengan yang mukbang. Kalau channel kita jalan-jalan ya silakan oplos dengan itu, dengan video artis yang jalan-jalan ya, enggak masalah, karena di sana kan mereka juga punya subscriber banyak. Kalau channel kita tentang mancing ya silakan oplos dengan video besar tentang mancing, yaitu Labanan kalau nggak salah, itu luar biasa. Kalau saya tentang tutorial, saya melakukan oplos dengan menggunakan channel besar yang satu tema ya. Tentang tutorial juga. Tutorial kan juga banyak, tentang tutorial tentang YouTube, tutorial tentang HP, macam-macam di sana. Intinya kan juga tutorial. Tapi kalau tutorial tentang YouTube ya kita pakai satu channel besar yang satu tema ya, juga tentang tutorial YouTube. Kemudian dengan oplos tadi kita belum dimonet, kita bisa melakukan bebas 2 jam. Kita bisa menggunakan metode 13131. Kalau itu sudah selesai, itu berarti sudah 1 putaran. Kita pindah lagi dengan channel kita cadangan yang lain. Kita lakukan lagi oplos 13131. Waktu kan 2 jam, kita belum dimonet bebas. Kalau 13131 sudah selesai, itu berarti sudah 1 putaran teman-teman. Ganti lagi Gmail, itu lakukan setiap hari. Ya, setiap hari hasilnya akan bisa terlihat. Begitu kita sudah melakukan oplos hari ini, kita tidak bisa melihat
penambahan jam tayang nanti sore atau besok itu waktunya 48 jam, masih 2 hari bisa lakukan. Misalkan kita melakukan oplos hari Minggu, hari Selasa baru bisa kita lihat perubahan dari jam tayang yang kita lakukan melalui oplos. Nah, oke teman-teman, jadi kembali lagi ke persoalan saling kunjung. Jadi saling kunjung itu bebas, tidak dibatasi waktunya, kapan saja bebas. Kita banyak waktu luang, lakukan aja saling kunjung. Kita habis berkegiatan, lakukan aja saling kunjung, kita bebas. Dengan saling kunjung itu mudah-mudahan semuanya akan mempunyai banyak teman dan akhirnya akan berpengaruh juga terhadap view kita, ya, video kita banyak yang melihat, dan keuntungannya kita juga bisa mendapatkan subscribe yang baru dan alami. Oke teman-teman, kita sebagai pemula tetap semangat dan jangan putus asa, dan pesan saya adalah konsisten dalam mengupload video, kemudian lakukan saling kunjung, kemudian melakukan interaksi di kolom komentar. Sudah itu lakukan saja secara rutin, kita akan bisa melihat hasilnya. Salam sehat untuk semua keluarga dan salam konsisten untuk semua pemula.